Tata cara bagaimana kalau harus impor. Yang pertama ada dua syarat. Yang pertama harus kita penuhi adalah, oke, ini pertanyaannya bagus. Nah, kalau misalnya pertanyaannya tadi kan, kalau misalnya tidak ada produk dalam negeri atau harus impor, bagaimana caranya tidak masalah. Oke, sebelum saya jawab itu, saya mau jawab dulu tentang Videotron. Seharusnya sebelum kita memutuskan apakah nanti impor atau tidak impor, maka penting sekali dimulai dari perencanaan. Jangan pada saat sudah harus melakukan e-purchasing atau pada saat melakukan yang namanya pemilihan penyedia. Dari perencanaan itu harusnya udah mulai riset gitu ya. Apakah produk yang kita inginkan atau spesifikasi yang kita inginkan itu ada di dalam negeri atau tidak di dalam negeri. Jadi jauh-jauh hari sudah kita tahu. Contoh Videotron, kalau Videotron dikatakan semuanya harus impor, enggak juga. Di Bapak Ibu bisa cek nanti di web Kemenperin. Di situ sudah banyak Videotron. Bahkan ada yang saya lihat udah yang di atas 40% itu banyak yang ber-TKDN ya. Yang kedua, kalau misalnya pengen memastikan lagi bisa pakai katalog. Cek di katalog ada nggak penyedia atau produk yang sudah punya TKDN Videotron, itu juga banyak. Jadi sebelum buru-buru memutuskan bahwa kita harus impor, ayo banyak-banyak riset. Itu di perencanaan memang gitu. Minimal di persiapan pengadaan lah pada saat kita membuat spek gitu. Nah, oke lah. Kalau memang benar-benar nih, walaupun misalnya sudah ada yang ber-TKDN di Kemenperin.go.id dan katalog tadi, ternyata spesifikasi yang Bapak Ibu butuhkan memang bukan yang itu. Misalkan ya, bisa jadi Videotron tapi spesifikasinya berbeda. Kalau memang nggak ada, memang harus impor. Tapi udah cek sana sini memang nggak ada. Atau nggak ada juga yang bisa membuat self declare bahwa itu adalah PDN dan sebagainya, sebagaimana disebutkan oleh Perpres. Nah, Perpres juga sudah memberikan tata cara bagaimana kalau harus impor. Yang pertama ada dua syarat. Yang pertama harus kita penuhi adalah bahwa memang produk dalam negeri tidak tersedia atau volumenya tidak mencukupi. Kalau itu sudah terpenuhi, maka ada syarat kedua, yaitu harus meminta persetujuan atau izin dari pimpinan atau kepala KL PD-nya. Kalau itu sudah disetujui, maka Bapak Ibu bisa melaksanakan impor. Tapi kalau tidak, maka tentu saja tidak bisa. Begitu.